Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang terakhir di tahun 2020, di mana kita akan menyambut hari kelahiran Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di akhir bulan di tahun 2020 ini Bapak Ibu, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berkobar-kobar untuk kita menyambut hari kelahirannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajar setiap kami, tuntun kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, yang akan kita pelajari sama-sama, saya akan berbicara tentang welcome home. Di mana firman Tuhan pada hari ini fokus berbicara tentang kehidupan berkeluarga. Ini menjadi suatu hal yang pertama bagi saya untuk membagikan firman Tuhan yang berfokuskan tentang keluarga. Karena saya percaya kehidupan dalam berkeluarga tidak mudah. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan bisa menuntun Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan berkeluarga yang sesuai akan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Di sini Bapak Ibu baca dan melihat perikopnya berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, tetapi tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini saya pelajari, saya lihat dari sisi tentang berkeluarga. Memang Bapak Ibu Saudara kalau baca di sini berbicara tentang keluarga, hanya ada hubungan antara seorang ayah dan anak. Tetapi saya yakin dan percaya bisa juga menjadi pelajaran buat setiap kehidupan dalam keluargamu. Di mana dalam kehidupan berkeluarga pasti salah satu dari anggota keluarganya pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat kesalahan, baik itu suami, istri, anak, orang tua, pasti pernah melakukan kesalahan. Demikian juga dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama, di mana seorang anak yang bungsu meminta harta, meminta milik harta ayahnya, padahal ayahnya belum meninggal, ya kan? Ayahnya belum meninggal, tapi udah minta harta, udah ngeributin harta. Kalau kita melihat secara penilaian dalam kacamata kita, perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anak bungsu ini adalah sebuah tindakan yang kurang ajar, yang benar-benar keterlaluan gitu ya. Kalau kita lihat ya, bapaknya masih hidup istilah kata, apalagi masih sehat, dan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan si bungsu. Dan kacamata yang kita gunakan memang tidak salah. Dan kita lihat juga di dalam ayat ke-18 memang si bungsu menyadari, anak yang bungsu ini menyadari kesalahannya apa yang dia perbuat. Di mana saat si bungsu diberikan harta oleh ayahnya, kemudian ia jual dan pergi ke kota yang jauh, kemudian berfoya-foya dihabisin duitnya, dan kemudian saat gak punya apa-apa di dalam titik yang terendah, muncullah di ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Ini kata anak yang bungsu. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini adalah
kalimat yang muncul dari si bungsu bahwa ia menyadari kesalahannya. Dalam kehidupan berkeluarga, saya yakin seorang suami pernah melakukan kesalahan. Seorang istri pernah melakukan kesalahan. Seorang anak pernah melakukan kesalahan. Makanya firman Tuhan yang hari ini akan saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana sikap kita terhadap keluarga pada saat terjatuh. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga pada saat terjatuh. Karena saya yakin keluarga ada bukan semata-mata rencanamu, tetapi engkau ada di dalam keluargamu, semua karena rencana Tuhan. Di poin yang pertama, membuka pintu. Tertulis dalam ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di dalam ayat yang sudah kita baca sama-sama bahwa ayah dari si bungsu setelah melihat ia dari kejauhan bukan hanya diam atau masuk ke rumah gitu ya, tetapi ia berlari mendekat kepada si bungsu, merangkul dan mencium. Di sini terlihat bahwa ayah telah membuka pintu bagi si bungsu. Di dalam kehidupan berkeluarga pasti ada kesalahan yang pernah terjadi. Mungkin sudah meninggalkan keluarga yang begitu lama, tidak bertanggung jawab atas keluarganya, sehingga saudara sempat berpikir bahwa tidak akan menerima ia kembali, sehingga saudara terus merasa bahwa dia bukan sosok ayah yang tepat, ia bukan sosok ibu yang baik. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan mengajarkan setiap kita, mengajarkan Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada keluarga kita bahwa kita mau membuka pintu bagi keluarga. Terimalah suamimu, terimalah istrimu, terimalah anakmu, terimalah orang tuamu. Mungkin di dalam kehidupanmu pernah terjadi kesalahan perbuatan yang telah menyakiti hatimu, yang telah melukai hatimu. Seorang suami yang pernah berselingkuh, menghabiskan uang dengan hal-hal yang gak jelas yang kita gak ngerti. Mungkin dia mabuk-mabuk, mungkin dia main judi, ia tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Saya mau bilang, firman Tuhan buat ibu-ibu, terimalah suamimu kembali. Seorang istri yang selalu menganggap rendah, selalu meremehkan seorang suami, pekerjaannya, tidak pernah tunduk kepada suami. Firman Tuhan mengajarkan bagi bapak-bapak, terimalah istrimu. Demikian juga seorang anak. Mungkin hatimu terluka karena perbuatan orang tuamu. Engkau tidak pernah diperhatikan dengan baik, tidak diterima dengan baik. Selalu ucapan kasar, ucapan yang kotor yang keluar. Ataupun keluargamu, orang tuamu harus bercerai, sehingga engkau sebagai anak terus membenci. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagi setiap kita anak-anak muda, terimalah orang tuamu kembali. Karena saya kena percaya keluarga
terus Tuhan persatukan. Biarlah di poin yang pertama ini, bagi setiap anggota keluarga, mau membuka pintu kembali. Kesalahan apa yang pernah terjadi? Kesalahan apa yang pernah melukai hatimu? Yuk, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, kita membuka pintu bagi keluarga kita. Itu adalah di poin yang pertama. Di poin yang kedua, menerima penuh hormat. Tertulis dalam ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Di poin yang kedua adalah menerima penuh hormat. Pada saat ayahnya bertemu kepada si bungsu, ada 3 barang yang diberikan kepada si bungsu: jubah, cincin, dan sepatu. Di sini menandakan kehormatan yang diberikan ayahnya kepada si bungsu. Di mana pada saat zaman itu jubah menandakan kemakmuran, melambangkan status sosial yang baik. Cincin menandakan sebuah kehormatan atau kekuasaan. Pada saat Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi pemimpin atas Mesir, Raja Firaun memberikan cincin sebagai materai. Kemudian sepatu atau sendal, di mana pada saat zaman dahulu seorang budak atau hamba tidak memakai sepatu, hanya tuan yang memakai sepatu. Di sini yang akan saya jelaskan bahwa saat kita mau menerima kesalahan atau perbuatan yang dahulu, kita harus menerima keluarga kita penuh dengan hormat. Karena seringkali saat kita mau menerima keluarga, kita menerima, kadangkala kita melihat masih ada kesalahan yang terus terpikirkan, terbenak oleh pikiran kita, sehingga perbuatan baik yang sudah dilakukan menjadi sebuah hal yang sia-sia di mata kita, karena kita masih mengingat masa lalunya. Padahal suamimu sudah bertobat gitu ya, udah gak pernah berkata kasar, dulu gak perhatian jadi perhatian. Istrimu yang biasanya tiap pagi gak pernah bikin sarapan makanan, yang gak pernah bikin kopi, tetapi ia lakukan. Itu kan adalah hal-hal yang baik. Tapi seringkali kita melihat pada kesalahan yang pernah terjadi, sehingga rasa hormat kita, respect kita kepada suami, kepada istri, kepada anakmu, atau kepada orang tuamu jadi berkurang. Makanya penting sekali kita mau belajar bahwa saat kita menerima, kita harus menerima penuh dengan hormat. Sehingga bagi setiap keluarga, engkau harus tetap menerima keluargamu penuh dengan hormat, penuh dengan respect yang sebagaimana seharusnya, tanpa memandang sebelah mata, tanpa melihat masa lalu kesalahan yang diperbuat. Itu adalah di poin yang kedua. Di poin yang ketiga, tidak mengingat masa lalu. Tertulis dalam ayat yang ke-28 sampai ke-29, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bapak, Ibu, Saudara, di sini yang telah kita baca bahwa anak yang sulung mengungkit lah, gitu ya. Udah bertahun-tahun loh, udah lama aku melayani Bapa, sudah bertahun-tahun aku tidak melanggar perintah Bapa, tetapi
apa yang Bapa telah berikan kepada si bungsu tidak sama seperti apa yang diterima oleh si sulung. Di poin yang ketiga yang saya pelajari adalah mengingat masa lalu. Di ayat yang selanjutnya juga si sulung juga mengungkit kesalahan dari si bungsu, di mana tertulis, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya bersama-sama dengan pelacur. Seperti itu, mengungkit masa lalunya. Bagi setiap bapak ibu saudara, saat kita mau menerima seseorang, kita juga harus menerima yang namanya masa lalunya. Sama aja lah pada saat waktu pacaran, pada saat ingin masuk di dalam pernikahan, pasti kan ada cerita sharing masa lalu yang pernah terjadi. Saat engkau menerima orang tersebut, artinya saudara juga harus menerima yang namanya masa lalunya. Demikian juga kesalahan yang pernah terjadi oleh suamimu, istrimu, anakmu, atau orang tuamu. Saat engkau terima mereka, saat engkau terima, engkau harus menerima masa lalunya. Jangan sampai diungkit-ungkit kembali. Contoh nih, seorang istri minta dibeliin es kelapa sama suaminya. Chat di WA, kata suaminya, "Oke say." Iya. Udah sampai rumah, ditagih sama istrinya, ya kan? "Pah, mana?" Suaminya ternyata lupa, ibu. Yang mana ya? Wow, marah tuh ibunya. Kan tadi aku udah bilang, siang aku udah chat, beliin aku es kelapa. Kamu sih mikirin selingkuhan kamu tuh, makanya kamu lupa. Padahal bu, perselingkuhannya 2 tahun yang lalu gara-gara gak beli es kelapa tuh ya. Jadi diungkit-ungkit masa lalu yang 2 tahun yang lalu, ya kan? Makanya saat kita menerima keluarga kita menerima seseorang untuk kita mengampuni, kita gak boleh mengingat lagi masa lalunya. Biarlah bagi setiap keluarga kita mau melupakan masa lalu kesalahan yang pernah terjadi. Biarlah sikap yang kita ambil pada hari ini terhadap keluarga pada saat terjatuh, di poin yang pertama kita mau membuka pintu, di poin yang kedua kita mau menerima penuh hormat, yang ketiga kita mau untuk tidak membahas atau kita tidak mengungkit masa lalu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan setiap kita, menguatkan kehidupanmu dalam berkeluarga. Kesimpulan saya pada hari ini adalah, awal saya berbicara tentang welcome home, dan isi dari firman Tuhan hari ini berbicara tentang kejatuhan atau kesalahan terhadap keluarga. Karena saya yakin begini Bapak Ibu, saat kita terjatuh, saat kita dipandang sebelah mata, saat kita tidak diterima di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita, di tempat di mana kita berada, tapi saya yakin hanya di keluarga lah engkau bisa diterima. Jadikanlah keluargamu sebuah tempat, sebuah wadah tempat perlindungan bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, sehingga engkau tetap kuat. Amin. Itu doa saya bagi setiap keluarga, bagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, mengokohkan kehidupan di dalam keluargamu. Itu saja yang menjadi firman Tuhan kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.